Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Bunda Ipi. Jadi di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan teman-teman mengenai paspor lagi. Jadi terusannya yang kemarin ya teman-teman. Di video aku yang sebelumnya itu banyak teman-teman aku yang pada nanyain bagaimana cara bikin paspor anak ya. Bagaimana jika orang tuanya masih ada dua-duanya, atau jika orang tuanya sudah berpisah, atau mungkin jika orang tuanya merupakan ibu tunggal, atau mungkin dari pernikahan beda negara gitu ya. Nah, semuanya bakalan aku bahas dari mulai cara bikinnya secara online, terus di saat berada di kantor imigrasinya itu seperti apa. Yuk, bakalan aku bahas di video aku ini. Nah, tadi tuh kamera aku kesempar sama si Cici, sama si kucing. Jadi dia langsung miring dan roboh. Nah, aku lanjutin ya teman-teman. Jadi, caranya tuh sama seperti kita bikin paspor orang dewasa ya. Yang aku mau bahas di sini adalah bikin paspor buat anak yang di bawah umur ya, atau yang belum dapat KTP gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sama ya caranya, download dulu aplikasi di Play Store, yaitu aplikasi M-Paspor gitu ya teman-teman. Nah, aplikasi M-Paspor itu cukup satu aja, bisa menggunakan akun ibunya atau ayahnya, pokoknya akun orang tuanya gitu. Nah, kita bikin di situ aja, kita pilih untuk membuat paspor anak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti diisi semua data-datanya. Data-datanya itu menggunakan data-data orang tua ya teman-teman, kecuali buat isi data akte ya, akte lahirnya. Nah, itu baru menggunakan data akte lahir si anak tersebut. Nah, gimana caranya? Karena kan belum ada KTP, padahal di aplikasi M-Paspor itu harus men-scan KTP si anak tersebut ya. Kita scan aja KTP dari orang tua ya, salah satu boleh. Nah, kalau memang ada surat nikahnya atau buku nikahnya, orang tuanya lengkap, di situ ada permintaan buat scan buku nikah ya. Nah, kalau ada teman-teman scan aja buku nikahnya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa scan menggunakan kartu keluarga. Pokoknya nanti datanya itu udah masuk di sana, nanti bakalan diperiksa kembali gitu ya. Jangan khawatir, yang penting nanti keluar tanggal untuk datang ke kantor imigrasi. Nah, untuk selanjutnya nanti semuanya itu bakalan dibahas di kantor imigrasinya itu seperti apa, kita bisa jelasin pas sesi wawancara gitu ya teman-teman. Jadi agar keluar tanggal dan jadwal untuk sesi foto dan wawancaranya, kita isi saja KTP orang tua, data orang tua, alamat orang tua gitu, kecuali aktenya si anak ya. Kartu keluarga udah pasti sama kan ya, yang beda itu di surat nikahnya. Jika memang itu orang tua tunggal, kita isi aja, nggak apa-apa pakai si kartu keluarga aja ya. Nanti di sana dicocokin lagi kok, yang penting keluar dulu si tanggal buat kita datang ke kantor imigrasi. Nah, jadi syaratnya ya kartu keluarga, buku nikah orang tua jika memang orang tuanya punya buku nikah, KTP orang tua ya teman-teman. Nah, itu terus kartu keluarga sama aja, semua di scan sampai keluar tanggal dan bill untuk kode bayar ya teman-teman. Aku lanjut lagi, setelah semuanya masuk data-datanya di aplikasi M-Paspor, otomatis keluar tanggal buat datang ke kantor imigrasinya. Nah, pas di sana apa aja yang harus dipersiapkan? Sebetulnya lebih mudah ya teman-teman buat bikin paspor anak. Oh ya, buat anak yang masih kecil banget, biasanya di kantor imigrasi itu ada tempat bermain loh untuk anak-anak. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau bawa anak kecil bisa anak-anak itu bermain dengan anteng, karena di situ ada tempat bermain anaknya juga.
Nah, biasanya kalau datang ke kantor imigrasi untuk membuat paspor anak itu biasanya harus didampingi oleh orang tua. Oleh orang tua, teman-teman. Jadi, misalnya oleh ibunya atau kedua ayah dan ibunya. Kalau tidak punya ayah, misalnya orang tua tunggal, bisa dengan ibunya saja. Nanti kita bisa ceritakan pas sesi wawancara gitu ya, teman-teman. Jadi, jangan khawatir untuk nggak bisa bikin paspor atau ada surat-surat yang kurang terus nggak bisa bikin paspor, bisa aja ya teman-teman kita atasinya. Nah, jadi di sana nanti kita kalau paspor anak pertama semua diperiksa ya sama dokumen-dokumennya, terus biasanya bakalan dikasih surat bermaterai gitu dari sana, surat pernyataan gitu ya. Dari sana gitu surat pernyataan bermaterai yang bakalan kita tanda tanganin sebagai orang tuanya ya, data-datanya kita isi juga. Nah, lalu jika berkas-berkasnya sudah kemudian lanjut ke sesi foto dan wawancara. Otomatis si anaknya kita dampingi ya teman-teman. Jika dari perkawinan yang lengkap itu dan punya buku nikah, teman-teman bawa semua data-data aslinya, KTP, buku nikah, kartu keluarga, dan aktenya juga. Dan orang tuanya pun ikut datang. Nah, buat yang kawin campur, teman-teman juga bawa buku nikah dari yang sah gitu ya. Nah, apabila si anak tadi misalnya dari orang tua yang berpisah atau bercerai gitulah ya, jadi misalnya hak asuh itu jatuh pada ibunya. Nah, itu tuh mau pergi jalan-jalan dengan ibunya gitu ya ke luar negeri. Nah, itu biasanya pihak imigrasi akan menanyakan bagaimana surat nikahnya, apakah ada. Tentu saja tidak ada karena orang tuanya sudah berpisah. Nah, nanti mereka bakal tanya, adakah surat cerainya atau surat hak asuh dari pengadilan. Nah, teman-teman bisa tunjukin di situ, meskipun tidak tercantum di paspor, tapi kita bawa aja karena pas sesi wawancara di situ bakalan ditanya gitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman di sana juga dibuatkan lagi surat pernyataan bahwa membawa jalan-jalan si anak tersebut gitu isinya, intinya tanggung jawab gitu lah ya, bertanggung jawab. Nah, nanti ditempel materai lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tua tunggal bisa kalau orang tua yang berpisah bisa bawa aja surat dari pengadilan hak asuh anak atau juga surat cerainya gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan ya dari teman-teman juga, Bun, bagaimana kalau kita ibu tunggal atau biasanya kan ada ya, maaf, misalnya orang tuanya menikahnya masih secara syiri atau belum tercantum di negara ya, berbagai alasan ya, bisa juga misalnya kawin berbeda negara kan, untuk mengurus surat-suratnya itu kan lumayan banyak memakan waktu ya misalnya. Nah, untuk sementara otomatis si anak ini bakalan menjadi anak ibu atau ibu tunggal. Nah, teman-teman, apakah itu bisa bawa anak yang dengan status seperti itu? Bisa, teman-teman. Yang penting di dalam kartu keluarganya itu tercantum nama ibu dan anak-anak tersebut. Nah, di dalam aktenya juga masih tercantum sebagai anak ibu tunggal tersebut gitu ya. Itu bakalan lebih mudah karena tidak memerlukan surat yang lainnya. Nantinya hanya akan dikasih surat pernyataan dari si pihak imigrasinya untuk kita tanda tangan bermaterai gitu teman-teman. Jadi tidak ada kesulitan ya sebetulnya, asalkan kita di saat wawancara mampu menjawabnya dengan tepat ya. Jadi tips dari aku tuh jangan ragu-ragu kita dalam menjawab setiap pertanyaan dari petugas imigrasi. Sebetulnya mereka baik kok, karena demi kebaikan warganya. Dan kamera aku ketendang sama si Cici lagi. Kucing ini nggak mau keluar dari tempat ini, dia mau tetap di dalam sini. Ya sudah lah ya, jadi kesempar-sempar terus si kameranya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu, jadi semuanya itu mudah. Petugas hanya menanyakan data-datanya agar nantinya itu pergi jalan-jalan ke luar negeri membawa anak-anak itu lebih nyaman karena surat-suratnya sudah lengkap.
Jadi tidak ada masalah sebetulnya ketika kita mampu menjawabnya secara benar ya, secara tepat, secara benar, dan jangan grogi atau jangan seperti bingung gitu. Kita jelaskan saja semuanya, pasti dipermudah. Nah, itu saja teman-teman yang dapat aku bahas, syarat-syarat dan apa saja yang harus dibawa ketika kita membuat paspor anak. Oh ya, untuk paspor anak di bawah umur ini hanya berlaku 5 tahun teman-teman, tidak seperti paspor dewasa yang sekarang itu sudah berlaku 10 tahun ya. Jadi hanya berlaku 5 tahun. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman boleh tanya di kolom komen atau bisa DM di Instagram aku @ipibunda, atau bisa WhatsApp yang udah punya nomor WhatsAppnya ya, atau bisa tanya-tanya di Instagram aku yang lain. Jadi itu saja yang aku bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next video ya. Dadah.